Pernahkah teman-teman merasakan sebuah dejavu, yaitu berada dalam sebuah peristiwa yang mungkin pernah teman-teman bayangkan atau mungkin pernah teman-teman pikirkan sebelumnya? Nah, ini juga bisa dikatakan dengan sebuah law of attraction atau hukum ketertarikan, di mana kita mengalami sebuah peristiwa yang selalu kita bayangkan dan selalu kita pikirkan setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channel aku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ke-14 di bulan Ramadan ya? Sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti bisa bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini aku membuat video tentang sebuah buku yang barusan selesai aku baca, dan buku ini sempat banget aku inginkan gitu ya, karena bener-bener bestseller waktu itu. Ini dia bukunya, Quranic Law of Attraction, dan di sini ditulis meraih asa dengan energi kalam ilahi, ditulis oleh Rushdin S. Rauf. By the way, ini bukan endorse atau aku juga nggak mau promosi, aku cuma ingin berbagi tentang ilmu ataupun hikmah dari sebuah buku yang baru saja aku baca ini. Aku ingin teman-teman juga bisa merasakan apa yang aku rasakan setelah membaca buku ini. Dan di dalam buku ini banyak banget manfaat yang bisa aku ambil, mungkin juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau aku bahas di sini mungkin bisa 1 jam lebih sih ya. Tapi aku persingkat saja. Aku ambil garis besarnya dari sebuah buku ini. Di dalam buku ini tertulis jelas bahwa hukum ketertarikan adalah segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun hal yang negatif, yang akan datang ke dalam hidup kita. Teman-teman pasti juga pernah merasakan antara sebuah ketertarikan gitu ya, saat kita memikirkan hal-hal sesuatu ataupun hal yang berpikir tentang positif, dan itu yang akan masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita berpikiran terus-menerus tentang hal-hal negatif, maka hal negatif juga yang akan datang di dalam hidup kita. Di sini juga dijelaskan teman-teman bahwa di dalam Al-Quran, maksudnya gini ya, apa sih hubungannya antara hukum ketertarikan atau law of attraction ini dengan sebuah Al-Quran? Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah cerita gitu ya, cerita tentang Nabi Ibrahim. Pasti teman-teman semuanya sudah tahu di mana Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud karena merusak berhala ataupun menghancurkan berhala di dalam sebuah kerajaan di Babilonia. Dan Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini teman-teman? Di mana Nabi Ibrahim saat akan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, dia yakin, dia percaya bahwa Allah akan menolongnya. Nah, kepercayaan dan keyakinan inilah yang menarik energi itu. Dan di dalam Al-Quran itu tertulis jelas akan peristiwa itu, bahwa Allah benar-benar menolong Nabi Ibrahim. Kita bisa melihat di surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Benar kan teman-teman? Dengan keyakinan kuat, dengan hati yang benar-benar percaya bahwa Allah akan menolongnya, dan ini benar-benar terjadi kepada Nabi Ibrahim. Dan mungkin teman-teman juga pernah merasakan, aku pun gak usah ngomong jauh-jauh ya, aku pernah merasakan sebuah peristiwa yang sama. Saat itu motor aku mogok di tengah jalan, dan kondisi HP aku itu tidak ada pulsanya, paket datanya juga habis karena kebiasaan pakai wifi, jadi lupa buat ngisi paket data.
Dan di sini aku sudah mulai bingung siapa yang harus aku hubungi. Gak mungkin karena pulsa nggak ada, paket internet juga nggak ada, mau WA juga nggak bisa gitu. Aku cuma bisa berdoa, memejamkan mata, dan aku berdoa, ya Allah tolonglah hambamu ini. Waktu aku naikkan HP ke atas gini, alhamdulillah tanpa aku sadari ternyata ada wifi yang low password, tidak di password, jadi nyangkut ke HP aku. Dan di situ aku bisa menghubungi suami aku untuk minta tolong karena motor aku mogok di tengah jalan. Itulah teman-teman, aku percaya, aku yakin ketika kita berserah diri sama Allah dan kita yakin kalau Allah menolong kita, dan itulah yang akan terjadi. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan teman-teman. Dan di dalam buku ini juga teman-teman ada salah satu pemikir terkenal zaman dahulu, namanya James Roy. Dia memiliki sebuah gambaran tentang hukum ketertarikan ini. Dalam buku ini dia mengatakan bahwa dalam dunia ini seperti kisah lampu Aladin dalam dongeng 1001 malam. Bayangkan saat diri kita itu memiliki sebuah lampu ajaib, terus kita menggosok-gosoknya, maka akan muncul jin. Dan jin inilah berkata kepada kita, "You wish is my command." Harapan Anda adalah perintah bagi saya. Itu yang dikatakan oleh jin ajaib. Dan bagaimana jika hal itu yang akan kita rasakan? Kita bayangkan bahwa alam semesta ini itu mengatakan hal yang sama, bahwa apa yang Anda harapkan itu adalah perintah bagi saya. Ketika kita berusaha berpikir positif untuk memikirkan ataupun meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan tujuan yang baik, insya Allah semua itu bakalan terjadi, ya kan? Dan seberapa dekatkah kita itu dengan Al-Quran gitu? Bagaimana Al-Quran itu mengerti atau memahami hukum ketertarikan ini, dan apa yang bisa kita peroleh dari sini. Dan kita tahu kita semua punya, mungkin bukan cuma Islam aja ya, mungkin untuk mungkin umat-umat yang lain yang memiliki kitab suci, mereka pun pasti juga percaya akan kitab mereka masing-masing. Dan di sini aku membahas tentang Al-Quran yang menyangkut tentang buku ini gitu ya. Dan di sini ditulis juga bahwa kita itu harus percaya, harus yakin bahwa hukum ketertarikan itu ada. Jika yang kita pikirkan setiap hari, yang kita imajinasikan setiap hari, dan itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan ini juga ditulis dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan melihat balasan yang serupa. Gitu. Jadi di dalam buku ini dijelaskan juga bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita imajinasikan setiap hari, kita bayangkan setiap hari, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Jika kita berpikiran bahwa hidup ini mudah, ternyata apa yang aku inginkan, apa yang aku ucapkan itu menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita percaya akan hal itu, itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita kebanyakan mengeluh, selalu berpikiran negatif, itu semua juga yang bakal terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati tentang apa yang kita imajinasikan. Pasti teman-teman semuanya sudah banyak sekali ya testimoni-testimoni tentang hukum ketertarikan ini, ataupun biasa disebut dengan law of attraction ataupun LOA, dimana banyak orang yang
bisa meraih sebuah kesuksesan ataupun mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menerapkan hukum law of attraction. Sebenarnya banyak banget yang ingin aku sampaikan, tapi berhubung waktunya mepet, mungkin lain kali kita bisa membahasnya lagi ya. Mungkin aku bisa menyampaikan sebuah pesan yang bisa aku ambil dari buku ini, dan mungkin juga bisa teman-teman ambil gitu ya nanti hikmahnya. Ternyata loa ataupun hukum tarik menarik sudah ditulis di dalam Al-Quran berabad tahun lalu, dan ini masih banget bisa kita rasakan sampai saat ini, dan ini nyata. Apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Sama juga dengan firman Allah yang diriwayatkan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Aku sesuai prasangka hambaku." Jadi, teman-teman, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, selalu berprasangka baik terhadap Allah dan selalu berpikiran positif agar yang hadir dalam hidup kita, yang datang ke dalam hidup kita itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Jadi kita bisa merasakan manfaatnya ke depannya. Percaya dan yakin bahwa Allah itu maha baik. Jadi semua takdirnya pasti yang terbaik. Jangan banyak mengeluh, be positif. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.